Bang Jamin, seberapa penting pembuktian apakah Sambo ini pakai sarung tangan atau tidak, apakah Sambo ikut menembak atau tidak? Ya, dalam konteks 340 itu dikatakan kalau perencanaan itu pasti dimulai dengan sesuatu perencanaan, bukan hanya perbuatannya saja, tetapi juga alat untuk melakukan kejahatan juga sudah direncanakan sebelumnya. Nah, adanya sarung tangan yang sudah dipersiapkan, senjata yang sudah dipersiapkan, itu membuktikan bahwasanya orang ini memang secara tenang merencanakan suatu kejahatan, bukan secara emosional, bukan secara tiba-tiba begitu. Nah, ini menunjukkan adanya suatu perbuatan yang masuk kategori 340 tadi. Apalagi kalau dia sebagai perencana dan juga eksekutor sekaligus. Nah, ini akan memberatkan suatu bentuk penghukuman. Oke. Ya, jadi inilah yang ingin dibuktikan oleh jaksa, bahwasanya ini perbuatan yang menurut nanti keyakinan hakim ini suatu pembunuhan yang luar biasa. Oke. Yang nggak pernah terjadi polisi menembak orang yang buka mata ditembak gitu ya. Baik. Ibaratnya inilah suatu kekejian yang luar biasa sehingga pantas untuk dihukum lebih berat daripada hukuman yang terencana seperti yang dilakukan biasanya orang begitu loh. Oke. Nah, ini yang akan nanti menjadi faktor penentunya, Mbak. Faktor penentunya. Iya. Baik, Mbak Zena, sudah beberapa kali keterangan Ricky ini berbeda dengan keterangan Richard, termasuk soal apakah Sambo itu mengenakan sarung tangan atau tidak. Bahkan Ricky juga berdalih terdistraksi oleh HT dari Romer sehingga dia tidak melihat apakah Sambo ikut menembak atau tidak. Bang Roni juga tadi mengungkap beberapa Ricky mengubah BAP soal Sambo memakai sarung tangan. Penjelasannya bagaimana? Setahu saya kalau BAP masih sarung tangan. Tapi mungkin itu nanti bisa dijelaskan sama Ricky-nya langsung saat persidangan hari Senin. Di BAP jadi Ricky bilang Sambo masih pakai sarung sarung tangan. tangan. Sampai sekarang belum diubah? Kita lihat nanti di persidangan. Oke. Luar biasa. Apakah nanti ada kejutan di persidangan Satu Ricky lagi nanti? tentang Saya permasalahan. senang nih kejutannya Mbak Zena. Tentang masalah perintah atas pengaturan tempat duduk, sebenarnya itu sudah terpatahkan oleh Richard sendiri. Bahwa tidak ada yang mengatur atau memerintah masalah penempatan tempat duduk. Karena di situ sudah dibilang juga kan sama Richard bahwa saat itu Ricky orang yang paling terakhir masuk mobil. Dan kedua juga Joshua yang pertama kali masuk mobil, Ricky orang yang paling terakhir karena Ricky itu ingin menyerahkan rumah lah untuk yang jaga rumah selanjutnya setelah mereka pergi dari Magelang ke Jakarta. Oke, ini Seperti untuk membantah Bang Kamarudin ya? Benar. Bang Kamarudin? Baik, soal sarung tangan ya. Pertama itu menjelaskan adanya persiapan. Yang kedua, kalau orang mengerti menembak, kenapa sarung tangan ada di kanan? Ini pistol nih. Pistol itu Mikrofonnya harus tetap dipakai, Bang dipegang Kamarudin. oleh dipegang oleh tangan kanan ya. Ya. Inilah yang ngokang gitu. Sedangkan tangan kiri ini adalah penguat. Begini, menutup tangan kanan. Sehingga yang mengenai bodi daripada senjata ini adalah tangan kanan. Sehingga yang kemungkinan tertinggal sidik jari adalah sidik jari tangan kanan. Kalau Makanya dia harus dipakai sarung tangan di makanya harus tangan pakai kanan. sarung tangan. Yang Gitu kiri tidak logikanya. perlu. Kecuali dia sehari-hari menggunakan tangan kiri. Maka ini yang mengokang, maka ini penguat kan begitu. Ya. Tetapi karena si Perdi Sambo adalah menggunakan tangan kanan, maka yang disarungi adalah tangan kanannya. Ini pegang ya. Ya. Lalu inilah untuk menembak. Nah, ini penguat supaya karena ini kan ketika menembak kan ada getaran itu supaya fokus dia maka dipegang begini ditembakkan begitu. Benar begitu maksudnya Bang Saya Roni? tambahkan Kira-kira begini. begitu. Ini kita bicara fakta ya. Bahwa ketika dari TKP itu sudah dibersihkan ya. Ada yang mengambil senjata dari klien saya dan almarhum. Ini menarik Mbak. Karena kan kalau bilang senjata HS itu kan dipakai juga sama Sambo untuk menembak dinding. Nah, pertanyaan saya kepada salah satu saksi ini yang dari Propam, saudara saksi ketika mengambil senjata memakai sarung tangan atau tidak? Tidak. Nah, ini kami menjadi curiga karena mereka mengambil senjata tidak pakai sarung tangan. Pertanyaan karena ada sidik jarinya siapa di situ? Gitu kan? Ini kan akhirnya jadi sidik jarinya jadi tercampur ya. Terkontaminasi lah ya. Terkontaminasi. Oke. Makanya dari awal saya sampaikan bahwa memang yang merusak TKP itu adalah Verdi Sambo. Karena dia memerintahkan ART. Udah terbukti di persidangan bahwa Kodir itu yang membersihkan. Oke. Ya. Termasuk blok yang digunakan Sambo untuk menembak Yosua itu tidak ditemukan sampai sekarang. Masih jadi misteri. Masih menjadi misteri. Tetapi kita menanyakan kepada sesprinya Verdi Sambo. Pak Verdi Sambo ini senjatanya apa? Glock.
Dan Richard menyampaikan menembak itu memakai Glock. Ini kan menjadi petunjuk sebenarnya kan. Oke. Jadi dia tidak bisa mengelak kan. Baik. Nah dia juga terus merusak TKP. Jadi ketika merusak TKP saya pikir begini, ketika para dari Propam ini datang karena dia tahu, ya sudah disuruh Propam amankan. Tetapi kan TKP-nya sudah rusak, yang rusak TKP itu adalah Verdi Sambo. Baik, oke. Terkait dengan Glock Sambo yang hilang ya. Abang Kamarudin ikut mengawal otopsi ulang jasad Yosua ya. Ada luka tembak di kepala Yosua. Apakah berasal dari Glock yang diduga milik Verdi Sambo? Itu berasal dari senjata apa kita tidak tahu, karena itu kan yang masuk ke dalam kan hanya dokter. Namun yang bisa saya jelaskan adalah bahwa awalnya kan ketika Barada Richard Eliezer berbohong bersama dengan Verdi Sambo dan Ricky Rizal semuanya berbohong mengatakan tembak menembak, maka saya membuat keterangan Indonesia belum mempunyai peluru yang bisa Uten, itu hanya milik Israel. Jadi kalau tembak menembak saya dengan Pak Ginting maka kami berhadapan-hadapan. Kalau saling membelakangi itu menpetak umpet, saya bilang. Kenapa ini senjata tembus dari belakang, tembus ke hidung. Oke. Nah dari situlah Barada Richard Eliezer diajar-ajari, oh setelah dia lumpuh saya tembak lagi untuk memastikan mati. Maka jadikan tersangka ini anak. Saya bilang gitu kepada Kabar Reskrim dan kepada penyidik. Itulah pertama Baik. kali Oke. Barada Richard Eliezer tersangka. Setelah dia dijadikan tersangka saya bilang ini anak yang baik dari mukanya. Oke. Ini disuruh, saya bilang gitu. Maka melebarlah kepada yang lain. Karena yang lain tidak berani Kapolri mengumumkan sebagai tersangka, maka saya Baik. umumkanlah Verdi Sambo tersangka di pagi hari, baru malam harinya Kapolri berani mengumumkan Verdi Sambo sebagai tersangka. Oke. Karena udah saya umumkan di TV swasta Waktu lain kita kan gitu. sudah Jadi mau habis, singkat Bang Kamarudin. artinya soal senjata ini memang senjatanya Verdi Sambo ini karena dia di Propam banyak, bukan cuma itu kan begitu. Ya Dan yang karena abang ketahui terbukti juga dengan, istrinya- terbukti istrinya dengan juga- ada lemari senjata ya. Istrinya juga mahir Baik. memakai senjata. Terakhir saya ingin bertanya. Iya. Richard Eliezer tampil all out kemarin untuk terdakwa Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf. Nanti ketika Richard menjadi saksi untuk terdakwa Verdi Sambo, apakah masih berani seperti itu Bang Romy? Ya, dengan dukungan publik dan dia masih merasa bahwa dia adalah anggota Polri dan dukungan dari Polri, dia akan konsisten, dia akan menyampaikan yang sebenar-benarnya. Dia berterima kasih terhadap dukungan-dukungan moral ini sehingga dalam proses ini dia akan konsisten dan dia akan tunjukkan sikap itu. Di depan Verdi Sambo ya? Di depan Jadi Verdi tidak akan Sambo. gentar sedikit pun? Tidak gentar. Oke, kita tunggu nanti bagaimana persidangan berikutnya, termasuk kita tunggu apa yang akan terjadi di persidangan Ricky Rizal pada hari Senin mendatang. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir di kontroversi pada malam hari ini. Pemirsa, demikianlah kontroversi episode Sambo semakin terpojok. Kita berharap kebenaran, kejujuran akan semakin tersaji di meja persidangan. Saya Zilvia Iskandar mewakili rekan-rekan bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi minggu depan. Sampai jumpa. Thank you.